Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun yang terhormat Bapak Rusmianto selaku dosen pengampu mata kuliah dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama sebelum saya mempresentasikan hasil kerja kelompok saya tentang konsep aset dan liabilitas, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Ahmad Rafinur. Kemudian ada Alicia Wido Belinda. Kemudian ada M. Kelvin Sugesti. Selanjutnya Rani Rahmayuni Siregar. Dan yang terakhir rekan saya yaitu Sofia Mustika Putri. Tanpa menunggu waktu yang lama, untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung masuk saja ke dalam materi kita pada pagi hari ini. Baiklah teman-teman, aktiva. Aktiva adalah salah satu elemen laporan keuangan. Tentunya sudah umum. Kemudian, dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada SAK 1994 par 49 dikemukakan bahwa aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan, di mana diharapkan akan diperoleh oleh perusahaan. Kemudian daripada itu, elemen karakteristik aktiva, yaitu ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang, pengendalian oleh suatu kesatuan usaha, dan sebagai hasil transaksi masa lalu. Menurut Vernon Kam 1986, dia mengemukakan modifikasi dari pengertian aktiva sebagai berikut. Andal secara hukum, penggunaan prinsip konservatif. Baik, andal secara hukum, yaitu pengakuan terhadap aktiva sangat ditentukan oleh konsep legal dari aktiva tersebut. Kriteria ini berhubungan dengan informasi akuntansi yang relevan. Kemudian, penggunaan prinsip konservatif, di mana prinsip ini mensyaratkan bahwa perlunya mengantisipasi kerugian yang akan muncul dibandingkan keuntungan. Kemudian ada lagi makna ekonomi suatu transaksi. Apabila makna ekonomi suatu transaksi telah terjadi, suatu pos, dan dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan, tidak diperlukan memperhatikan bentuk legalitas formalnya. Kemudian, kemampuan mengukur nilai aktiva. Apabila ada kesulitan dalam pengukuran aktiva yang bersangkutan, maka aktiva tersebut tidak boleh dicatat. Dan daripada itu, dalam neraca, aktiva yang telah diakui disajikan dengan klasifikasi sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dalam standar akuntansi pada umumnya, aktiva diklasifikasikan menjadi dua,
yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan sedikit tentang materi yang telah kami diskusikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Alicia. Baik, saya Alicia Widow Belinda akan melanjutkan presentasi untuk materi selanjutnya, yaitu aktiva lancar. Aktiva lancar yaitu aktiva yang diharapkan dapat direalisasikan dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan yang mana yang lebih lama. Menurut PSAK nomor 9, aktiva lancar itu contohnya meliputi kas dan bank, surat-surat berharga atau marketable securities, deposito jangka pendek, wesel tagih yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, piutang jangka pendek atau short term receivables yang terdiri atas piutang usaha dan piutang lain-lain yang tergolong lancar, persediaan, pembayaran uang muka untuk pembelian aktiva lancar. Kemudian yang selanjutnya ada pembayaran uang muka untuk pembelian aktiva lancar, pembayaran pajak di muka, biaya dibayar di muka, dan untuk investasi dalam kelompok ini adalah investasi jangka panjang. Tidak termasuk investasi jangka pendek. Sebab investasi jangka pendek termasuk dalam kelompok aktiva lancar yang mana nama pos surat berharga atau marketable securities. Yang dimaksud investasi jangka panjang adalah investasi selain investasi lancar, yang berarti investasi tersebut tidak dimasukkan dalam pemanfaatan ideal cash yang segera akan dijual apabila membutuhkan kas atau apabila harganya naik. Yang selanjutnya ada aktiva tetap menurut PSAK nomor 16 adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimasukkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Contoh dari aktiva tetap ini adalah tanah, gedung atau bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, dan inventaris kantor. Pos-pos di aktiva tetap selain tanah disusutkan selama masa manfaat atau selama umur ekonomisnya. Jumlah yang dapat disusutkan atau depreciable amount adalah biaya perolehan suatu aktiva atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan dikurangi nilai residu atau nilai sisanya. Yang selanjutnya ada aktiva tidak berwujud, adalah aktiva tidak lancar atau non-current asset atau capital asset dan tak berbentuk yang memberikan hak ekonomi dan hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aktiva yang lain. Contoh aktiva tak berwujud antara lain ada hak paten, hak cipta, franchise, merek dagang, dan goodwill. Salah satu karakteristik dari aktiva tak berwujud ini adalah tingkat ketidakpastian mengenai nilai dan manfaat di kemudian hari. Dalam banyak kasus, nilai aktiva tak berwujud berkisar antara nilai nihil sampai dengan jumlah yang besar. Yang selanjutnya ada aktiva lain adalah pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam aktiva yang telah disebutkan sebelumnya. Yang contohnya itu aktiva lancar, investasi atau penyertaan, aktiva tetap, dan aktiva tak berwujud. Jadi aktiva lain-lain ini yang tidak termasuk dalam golongan-golongan yang disebutkan sebelumnya. Misalnya aktiva tetap yang tidak digunakan untuk operasi, piutang kepada pemegang saham, beban yang ditangguhkan, dan aktiva jangka pendek yang tidak termasuk dalam aktiva lancar. Baik, presentasinya akan dilanjutkan oleh teman saya yang selanjutnya. Baik, terima kasih untuk saudari Alicia Widow Belinda. Selanjutnya presentasi akan saya lanjutkan. Di samping pengklasifikasian aktiva menjadi aktiva lancar dan aktiva tidak lancar, akuntan juga melakukan klasifikasi aktiva menjadi aktiva moneter dan aktiva non-moneter.
Aktiva moneter sendiri adalah klaim untuk menerima sejumlah rupiah di masa mendatang tanpa memperhatikan perubahan daya beli uang. Dan aktiva non-moneter adalah pos-pos yang besarnya terpengaruh oleh perubahan nilai uang. Artinya, aktiva non-moneter mengandung jumlah unit rupiah yang berubah-ubah dengan berjalannya waktu. Selanjutnya pengukuran. Pengukuran dalam akuntansi atas aktiva didasarkan pada nilai-nilai pertukaran atau exchange values dan nilai perubahan atau conversion values. Exchange value sendiri adalah nilai-nilai yang berlaku di pasar sebab adanya transaksi jual beli, sedangkan conversion values adalah nilai-nilai yang terbentuk disebabkan faktor produksi. Selanjutnya, pengakuan aktiva. FASB dalam SFAC nomor 5 tahun 1984 menetapkan 4 kriteria dasar pengakuan. Yang pertama, definition. Definisi sendiri maksudnya bahwa suatu hasil transaksi akan masuk dalam struktur yang selanjutnya dilaporkan dalam laporan keuangan kalau memenuhi definisi elemen laporan keuangan. Yang kedua, measurability. Measurability sendiri maksudnya bahwa kejadian atau pos tersebut harus mempunyai makna tertentu yang dapat diukur jumlah rupiahnya dengan reliabilitas yang cukup tinggi. Yang ketiga, relevance. Relevance sendiri maksudnya bahwa informasi yang terkandung dalam kejadian atau pos mempunyai daya untuk membuat suatu perbedaan dalam keputusan pemakaian informasi. Dan yang keempat, reliability yang maksudnya bahwa informasi tersebut menggambarkan keadaan yang dipresentasikan secara tepat, teruji, dan netral. Kemudian hutang. IAI melalui KDPPLK tahun 1984 menetapkan bahwa kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyesuaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Selanjutnya, kewajiban kepada pihak lain dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu akan dilanjutkan oleh teman saya, Rani Rahmayuni Siregar. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Kelvin. Kewajiban kepada kreditor. Kewajiban kepada kreditor disebut hutang atau kewajiban yang dalam istilah manajemen keuangan disebut sebagai modal asing. Lalu ada kewajiban kepada pemilik. Kewajiban kepada pemilik disebut modal atau ekuitas yang dalam istilah manajemen keuangan disebut sebagai modal pribadi. Menurut FASB dalam SFAC nomor 6 tahun 1985, kewajiban atau hutang mempunyai 3 karakteristik seperti berikut. Yang pertama, hutang mewujudkan suatu tugas atau tanggung jawab kepada satu atau lebih kesatuan usaha yang memerlukan penyelesaian dengan kemungkinan transfer atau penggunaan aktiva pada tanggal tertentu, dengan terjadinya peristiwa tertentu atau dengan permintaan. Yang kedua, tugas atau tanggung jawab tersebut mewajibkan suatu perusahaan untuk melakukan pengorbanan di masa yang akan datang sehingga perusahaan tersebut tidak memiliki sama sekali atau hanya memiliki pertimbangan sedikit untuk menghindarkan diri dari pengorbanan tersebut. Yang ketiga, transaksi atau peristiwa yang mewajibkan entitas untuk melakukan pengorbanan telah terjadi. Sebagaimana aktiva, hutang dapat diklasifikasikan menjadi hutang lancar dan hutang tidak lancar. Ada juga klasifikasi hutang moneter dan hutang non-moneter. Klasifikasi hutang. Kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan akan dibayar dalam satu siklus operasi normal perusahaan dan atau dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek antara lain meliputi yang pertama ada hutang bank jangka pendek, yang kedua ada bagian hutang jangka pendek yang segera jatuh tempo, yang ketiga hutang usaha dan biaya yang masih harus dibayar, dan yang keempat ada uang muka penjualan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Sofia. Kepada saudara Sofia saya persilahkan. Klasifikasi hutang. 1. Hutang pembelian aktiva tetap atau hutang lainnya yang harus diselesaikan dalam jangka pendek. 2. Penyisihan kewajiban pajak. 3. Hutang dividen. 4. Pendapatan atau kredit yang ditangguhkan dan juga hutang kontingensi. Kewajiban tidak lancar atau kewajiban jangka panjang adalah pinjaman jangka panjang dan liabilitas imbalan kerja yang diharapkan akan dibayarkan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun
atau lebih dari satu siklus operasi perusahaan, dan atau dilunasi dengan menggunakan aset yang ada. Kewajiban tidak lancar atau kewajiban jangka panjang meliputi 1. Hutang wesel jangka panjang, 2. Hutang obligasi, 3. Hutang jangka panjang lainnya. Selanjutnya, hutang moneter adalah kewajiban yang dinyatakan dalam satuan nominal dan dalam penyelesaiannya tidak terpengaruh oleh perubahan nilai hutang karena jumlah hutang tersebut ditentukan oleh nilai kontak. Hutang non-moneter adalah kewajiban untuk menyerahkan barang dan atau jasa dalam jumlah tertentu atau potensi jasa yang daya belinya tetap meskipun yang diserahkan dapat berpakas. FASB Statement nomor 5, Accounting for Contingency. Suatu kontingensi diartikan sebagai suatu kondisi, situasi, atau seperangkat keadaan yang sedang berlangsung, yang mengandung ketidakpastian mengenai keuntungan atau kerugian bagi suatu perusahaan, yang pada akhirnya akan terselesaikan bila satu atau lebih peristiwa masa depan terjadi atau tidak. Penyelesaian ketidakpastian ini akan menegaskan adanya suatu kewajiban. Konsep ekuitas. Dalam akuntansi tradisional, Gervais et al. Tahun 1994, terdapat sudut pandang akuntansi, accounting point of view, yang menjadi pusat perhatian akuntansi. Sudut pandang akuntansi tradisional tersebut, menurut Gervais et al. Tahun 1994, diidentifikasi dalam 6 macam teori, yaitu 1. Proprietary Theory, 2. Entity Theory, 3. Fund Theory of Cash Flow, 4. Commander Theory, 5. Investor Theory, dan 6. Enterprise Theory. Teori entitas berkaitan dengan penentuan siapa yang dianggap paling berkepentingan dengan suatu kegiatan ekonomi, sehingga pihak tersebut berhak untuk menikmati laba. Sekian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.